Salam jumpa. Pemirsa, ada pepatah yang mengatakan bahwa musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Mungkin karena pergaulan yang tidak tepat, banyak di antara kita terseret kepada masalah. Salah satu masalah besar yang sedang kita hadapi adalah kecanduan narkoba. Dan narasumber kita hari ini adalah mantan korban narkoba yang mendirikan rumah singgah untuk membantu mereka yang terjerat untuk keluar dari permasalahan mereka dan kembali ke masyarakat. Bagaimanakah kiprah mereka? Sebelum kita berbincang dengan narasumber kita hari ini, mari simak terlebih dahulu tayangan berikut. Narkoba, atau yang dikenal juga dengan sebutan nafsa, adalah singkatan dari narkotika, alkohol, psikotropika, dan bahan zat adiktif. Penyalahgunaan dan peredaran narkoba menjadi ancaman, karena kini proses perkembangan peredarannya sangat cepat di Indonesia. Hingga kini berdasarkan data Badan Narkotika Nasional, di Indonesia tercatat hampir 5 juta orang pecandu narkoba. Pecandu tersebut sebagian besar tersebar di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, dan Bandung. Penyalahgunaan nafsa paling banyak berumur antara 15 sampai 25 tahun, dan pembelinya tidak lagi berasal dari tingkat sosial ekonomi atas. Kini sebagian besar korban nafsa justru berasal dari sosial ekonomi bawah, yaitu warga miskin dan beberapa anak jalanan. Untuk membebaskan pecandu miskin dari jeratan narkoba, 2 orang mantan korban nafsa mendirikan Rumah Singgah Peka, sebuah pusat rehabilitas yang terletak di wilayah Bogor. Dijalankan oleh Samuel Nugraha dan Patrician Gregorius, mantan korban nafsa ini berhasil keluar dari jeratan narkoba dan mencoba untuk membantu pecandu lainnya yang kini berasal dari kalangan warga miskin. Sebagai wadah pecandu nafsa yang ingin kembali hidup normal, tempat rehabilitasi ini memiliki keistimewaan. Karena setiap klien datang secara sukarela, tanpa paksaan dari pihak tertentu. Mereka mendapatkan pelayanan gratis dan menjalankan pemulihan adiksi berbasis masyarakat. Di mana korban nafsa tidak saja diperlakukan secara manusiawi dan berada dalam suasana kekeluargaan, tetapi mereka juga dipersiapkan untuk bisa kembali dalam fungsi sosialnya di masyarakat. Di tengah fenomena adiksi nafsa, Rumah Singgah Peka berjalan menuju bangsa yang lebih cerah dan indah tanpa nafsa. Pemirsa, saat ini telah hadir bersama kita Samuel Nugraha, beliau adalah program director dari Rumah Singgah Peka, dan Patrician Gregorius Huta Barat yang akrab disapa dengan Ucok, program manager dari Rumah Singgah Peka. Selamat datang Sam, selamat datang Ucok. Terima kasih. Sam dan Ucok, apakah Anda berdua ini memiliki latar belakang yang sama sebelumnya, yaitu mantan pecandu narkoba? Iya. 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 Jadi dulu pertama kali bertemu bagaimana ini? Ada jodoh bertemu satu sama lain? Ya awalnya saya sendiri juga turut menjalani program rehabilitasi di salah satu institusi, dan waktu itu saya bekerja juga, terus ketemu sama Ucok. Dia waktu itu juga menjalani program pertama ya. Kita ketemunya di jeruji ya, di ruangan berjeruji. Kemudian pertemuan pertama bisa cocok begitu? Apa Enggak. kemudian bagaimana timbul ide untuk mendirikan rumah singgah ini? Iya. Kalau dari saya, pertemuan pertama sih nggak langsung cocok ya. Agak nyebelin ya waktu itu baru ketemu. Tapi setelah menghabiskan waktu cukup lama untuk lebih kenal gitu, dan kita udah sempat lepas juga dari dunia rehab, kita udah ke dunia profesionalisme yang masing-masing kita beda ya. Terus akhirnya kepikiran lagi bahwa kita yang punya latar belakang sama, tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama, dan pendekatan yang ada selama ini juga tidak disesuaikan dengan kebutuhan yang relevan ya saat ini. Akhirnya saya menghubungi dia, kita pikir ayo kita bikin yuk yang bisa membuka kesempatan dan harapan buat teman-teman sekarang yang relevan juga dengan kebutuhan dan kondisi saat ini. Kebetulan di situ disambut dengan baik sama Ucok juga. Jadi kalian berdua adalah salah pendiri-pendiri dari Rumah Singgah Peka. Apakah ada teman-teman yang lain pada waktu itu? Ada teman-teman yang lain, cuma yang memang apa ya istilahnya, yang sering sampai begadang-begadang, ngayal-ngayal nggak jelas ya. Kita berdua. Ucok, apakah sejak awal konsep tempat rehab yang ingin kalian rintis ini sudah terbentuk?
Ya kalau saya sedikit flashback waktu kita ketemu itu Sam yang ngurus saya. Sam udah ada di institusi rehab itu waktu itu lebih dulu dari saya dan dia itu sudah dalam posisi konselor waktu itu. Nah, saya masuk terus saya mendapatkan treatment, saya mendapatkan program. Waktu itu sekitar tahun 2000-an. Saya melihat ada satu hal yang mestinya bisa lebih berkembang pada sebuah institusi rehab gitu ya. Jauh kemudian, beberapa tahun kemudian setelah saya keluar, saya juga sempat kerja di tempat itu dan saya juga keluar. Akhirnya kita masuk ke profesi kita masing-masing yang berikutnya gitu. Tepatnya 2 tahun yang lalu dia minta ketemu sama saya. Ini nih, yuk kita kerjain yuk. Ya udah. Tapi nggak serta-merta saya bilang ya udah ayo gitu. 2 tahun yang lalu itu saya masih yang kayak saya jual mahal masih. Saya bilang ya deh gitu. Terus dia BBM, gimana gitu. Lo harus ada di lingkaran yang di dalam nih gitu. Ya nanti dikabarin deh. Terus tahun 2010 bulan Oktober itu kita akhirnya ya udah deh yuk kita jalan. Apa yang membuat Ucok mau untuk melepaskan hal yang kembali ke profesi mungkin jadi fotografer dan lain sebagainya, kembali menekuni rehab ini? Nggak tahu, saya hanya punya satu hal yang di dalam di dalam diri saya untuk saya mau membuat sesuatu untuk mereka, udah itu aja. Memang ada panggilan gitu untuk melakukan sesuatu. Itu aja sih. Saya hanya punya energi untuk membuat sesuatu untuk mereka, udah itu aja. Dipanggil saya ya. Dipanggil dia sih yang jelas gitu. Saya nurut. Setelah 2 tahun, 3 tahun baru nurut gitu ya? Iya. Kalau Sam sendiri apa yang membuat Sam mau masih memelihara idealisme ini bertahun-tahun kemudian baru terwujud gitu? Ya, dari pengalaman pribadi ya pastinya. Saya ingat saya sendiri pernah ada di posisi yang sama sekali tidak memiliki apapun ya, kepercayaan, kepemilikan apapun itu tidak ada karena faktor dampak dari penggunaan nafsa waktu itu. Dan saya memiliki kesempatan, harapan saya tumbuh lagi dan akhirnya saya bisa kembali ke fungsi sosialnya dan bisa bekerja seperti pada orang lain umumnya ya. Nah, tapi saya melihat banyak juga rekan-rekan kita yang tidak memiliki kesempatan yang sama. Baik itu faktor stigma dari masyarakat, stigma dari keluarga. Jadi saya berpikir kayaknya kemenangan yang saya miliki secara pribadi dari adiksi itu ada faktor dukungan yang saya boleh bilang itu keberuntungan buat saya yang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Jadi saya berdasarkan itu berpikir kenapa kita tidak memberikan kesempatan ini juga kepada teman-teman yang belum dapat. Saya pikir kalau orang-orang yang berjuang dalam hal yang sama, mendapatkan kesempatan dan dukungan yang sesuai dengan kebutuhannya, mereka semua akan bisa kembali ke fungsi sosialnya. Baik, Sam, Ucok, menarik perbincangan kita, tapi kita jeda dulu sebentar. Pemirsa, bagaimana keadaan dan kegiatan-kegiatan di Rumah Singgah PK? Mari kita simak tayangan berikut. Berbeda dengan suasana rehabilitasi yang berada di Rumah Singgah PK, klien rumah singgah yang umumnya berasal dari wilayah Bogor ini rela singgah dan menjalani komitmennya demi kesembuhan dan terbebas dari jeratan nafsa. Di rumah yang dihuni oleh 47 pecandu ini, mereka menjalani hari-hari mereka bersama rekan pecandu lainnya. Dari membersihkan kamar tidur dan bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan di rumah singgah. Demi pemenuhan konsep fungsi sosial, Rumah PK menerapkan suatu konsep layanan, di mana klien yang masuk bisa mendapatkan konseling dengan psikolog serta pelatihan life skill, agar mereka bisa masuk ke arah yang lebih produktif. Melalui tes asesmen dari konseling, Rumah Singgah PK menjembatani minat penghuninya untuk berani membuka usaha. Salah satunya yang sudah berjalan diantaranya adalah bengkel, cuci motor, pembuatan kue, dan beternak lele. Dengan memberikan kesempatan terhadap besarnya minat usaha yang dijalankan, Rumah Singgah PK tidak sekedar menolong mereka sembuh dari kecanduan, tetapi melakukan peran lebih besar, yaitu mengembalikan mentalitas dan kepercayaan diri menghadapi tantangan hidup setelah selesai menjalankan rehabilitasi.
akhirnya setelah tahun 2010 kemudian dikontak lagi dan jadi ya rumah singgah PK itu. Siapa yang sekarang bisa tinggal di rumah singgah tersebut? Kalau garis besarnya adalah mereka-mereka yang korban nafsa dan orang-orang yang mau korban nafsa yang mau mengembangkan kemampuan dan mengembangkan dirinya untuk mengarah pada dunia kerja. Tapi kita berdua sudah sepakat untuk menciptakan satu konsep yang besarnya adalah mengembalikan fungsi sosial. Itu yang paling penting buat kita. Jadi seorang laki-laki kalau dia ayah, dia jadi ayah yang benar bagaimana. Kalau dia seorang perempuan atau dia seorang istri, dia jadi istri yang baik bagaimana. Intinya kita membuka pintu untuk semua korban nafsa yang atau drugs user yang sudah pernah yang membutuhkan bantuan dan membutuhkan layanan untuk bisa lebih membuka kesempatan dia untuk lebih berkembang dan menaikkan kualitas kehidupannya, kira-kira begitu. Apakah ada rentang usia tertentu misalnya tadi? Nggak ada. Tidak ada, terbuka. Dan prosesnya bagaimana? Apakah mereka kemudian mencoba mendaftar langsung ke rumah singgah PK? Bagaimana mereka bisa menjadi tinggal dan menjalani program-program yang diadakan di rumah singgah PK? Kebanyakan sih karena proses rujukan ya. Jadi awalnya waktu kita baru buka, kita pertama kali itu kita melakukan sosialisasi dengan stakeholder setempat ya, baik dari dinas-dinas sampai kepolisian yang ada di sana. Begitu juga dengan jejaring rekan-rekan di LSM yang lain. Dan setelah mereka dirujuk, ada pun yang datang sendiri, mereka biasanya pertama-tama kita lakukan asesmen awal. Apakah orang tersebut membutuhkan layanan yang kita berikan. Biasanya berapa lama programnya? Untuk intensif itu 1 bulan. 1 bulan. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan 5 bulan yang tidak terlalu intensif. Jadi total kurang lebih sekitar 6 bulan ya. Selama mereka tinggal di rumah singgah ini, program-program apa yang mereka akan jalani? Misalnya sehari-hari kegiatan mereka bagaimana? Yang pasti mereka akan mendapatkan layanan, kita sebut klien ya, kita sebut klien. Klien kita akan mendapatkan banyak layanan, psikologi, konseling dengan psikolog, konseling dengan konselor adiksi kami berdua, dengan ada beberapa staf konselor adiksi lagi, dari 4 kan kita sudah tambah jadi 8. Ini pun mereka memang masih orang-orang yang memang pernah kita training lah ya. Masih di training, tapi juga memang sudah mengalami jatuh bangunnya di dunia adiksi, gitu. Sehingga passionnya ketemu, empatinya ketemu. Nah, program-program layanannya itu tadi satu konseling dengan psikolog, konseling dengan konselor adiksi, mendapatkan knowledge banyak hal, knowledge tentang public speaking, bagaimana meregulasi emosi dan life skill dan vokasional. Terutama titik berat kita ada di life skill dan vokasional ini. Ini penting karena akhirnya kebutuhan mereka itu lebih banyak di situ sebenarnya. Banyak mereka datang dengan kata-kata kita butuh uang atau misalnya kita butuh pekerjaan. Sebelum kita sampai kepada itu kita berangkat dari dasarnya dulu deh. Apa sih yang kamu butuhkan sebenarnya adalah bukan soal kemampuan bekerja juga, tapi ini loh punya motivasi dan punya konsep bekerja yang benar tuh sebenarnya bagaimana gitu. Jadi diluruskan dulu ya. Diluruskan dulu gitu. Atau fondasinya itu diletakkan dulu ya. Betul, itu yang paling penting sehingga mereka tahu bahwa bekerja itu sebenarnya begini, kenyataannya bekerja adalah begini gitu. Kira-kira itu. Cok, Sam, kita jeda lagi dulu sebentar, nanti kita lanjutkan perbincangan kita. Pemirsa, bagaimana tanggapan dari mereka yang tinggal dan menjalani program-program di rumah singgah PK ini? Mari kita simak tayangan berikut. Yang namanya tempat rehab yang saya pikirin pasti pertama dengan rules yang macam-macam dan saya harus ikutin dari pertama dan pasti ada hukumannya gitu kalau misalnya kita melanggar. Tapi di sini semuanya nggak seperti itu. Di sini tempatnya berbeda dari yang lainnya dan di sini gue bisa lebih ngenalin diri guanya kayak gimana sih gitu. Di sini gue merasa diperlakukan sebagai manusia gitu, sebagai pecandu yang mempunyai kesempatan gitu kan.
Terus di sini juga gue dikasih kepercayaan atau kesempatan buat vokasional. Kebetulan gue megang sablon di sini gitu. Jadi untuk kedepannya bisa jadi lebih diri sendiri sama bisa punya keahlian sih, itu aja. Gue bisa dapat kekuatan dari circle di sini. Gue bisa banyak potensi-potensi diri gue bisa gue dapat berkembang di sini. Sam, kalau kita melihat pengalaman dari diri Anda sendiri dan juga tentunya yang tinggal di Rumah Singgah Peka, seberapa besar pentingnya arti dari dukungan keluarga bagi mereka yang ingin kembali kepada masyarakat? Seperti definisi keluarga itu adalah lingkaran terkecil dari setiap individu yang ada, otomatis dampaknya akan cukup besar ya. Tapi kita tidak bisa menutupi kemungkinan banyak juga problem-problem tambahan di luar adiksi itu juga ada kontribusi yang cukup besar dari konflik-konflik yang ada di dalam keluarga. Salah satu upaya yang kita ingin menjembatani adalah bentuk-bentuk komunikasi yang bisa diperbaiki antara mereka dengan keluarga, baik pasangan ataupun keluarga orang tua, adik kakak gitu ya. Jadi ini area yang harus dilakukan paralel, bukan hanya di individunya tapi untuk keluarganya saja. Tapi ada satu catatan, karena memang tempat ini lebih berfokus kepada orang-orang yang sudah dewasa. Yang kita bekali adalah individunya. Apabila dari keluarga ini tidak bisa memberi dukungan, bagaimana mereka tetap bisa mandiri. Sejauh ini perubahan apa yang sudah bisa diobservasi atau disaksikan dari yang tinggal menjalani 1 bulan intensif dan 5 bulan kemudian? Yang paling signifikan adalah kalau saya lihat dari pengalaman saya dulu sebelum kita ngebangun Rumah Singgah Peka ini bersama, ini 100% orang yang ikut program di sini sukarela, mereka datang sendiri, tidak ada yang dipaksa. Kemauan ya? Iya. Dan tidak ada satupun orang yang kabur. Pernah sempat satu tapi pulang lagi hari yang sama, dan itu pun juga datang sendiri. Jadi kita melihat ini perubahan yang cukup fenomenal ya, bahwa dengan konsep atau pendekatan yang kita berikan yang cukup keluar dari pakemnya ya kita bilangnya, justru malah membuat orang-orang lebih tertarik dan terdorong motivasinya untuk melakukan atau menjalani program itu secara sukarela. Tadi saya mengatakan keluar dari pakemnya nih, Ucok. Maksudnya keluar dari pakemnya gimana nih? Gini, bisa jadi jelaskan? dulu pernah ada yang bilang Peka tuh kayak tukang jahit gitu. Jadi membuatkan baju untuk semua kliennya masing-masing, satu baju sendiri-sendiri. Itu yang kami lakukan. Seperti tadi kalau kita ngomongin vokasional, banyak sekali vokasional yang kita lihat di Rumah Singgah Peka. Itu tidak serta-merta saya sama Sam culung naruh gitu, kerjain. Enggak. Ada proses konseling, ada proses assessment yang harus kita lewatin. Kebutuhan mereka yang kita utamakan. Kamu bisa apa, kamu mau apa, kita lewatkan dulu ke proses tes minat dan bakat dengan para psikolog kami. Mereka harus melakukan itu, tes itu, dan baru habis itu kita bisa memberikan life skill dan vokasional yang tepat sesuai dengan kebutuhannya, sehingga semua vokasional dan life skill yang kita punya, ya alhamdulillah sampai sekarang mereka tetap berjalan. Karena apa? Sesuai dengan minat datangnya mereka datangnya dari Dari mereka sendiri dan dari passionnya mereka sendiri. Saya dengar juga di Rumah Singgah ini ada aktivitas sosial ya, berkunjung ke panti sosial, panti jompo dan lain sebagainya. Kelapas. Apa tujuan melibatkan para penghuni Rumah Singgah ini untuk ke aktivitas sosial nih? Ya. Jadi dari pemeriksaan minat untuk setiap klien kita, jadi gelombang pertama itu sekitar 30 orang yang kita lakukan tes. Hasil yang paling besar itu presentasinya adalah minat mereka di bidang sosial. Jadi otomatis ketertarikan mereka untuk ada di kegiatan sosial itu cukup tinggi. Makanya untuk setiap minggu itu ada seminggu sekali kita pergi ke lapas di Bogor sana dan juga ke panti jompo. Kalau di panti jompo kan sifatnya hanya datang untuk menghibur penghuni-penghuni di sana. Kalau di lapas kita memberikan informasi layanan-layanan apa yang bisa mereka akses di Rumah Singgah Peka, dan juga diskusi kadang-kadang dilakukan di sana. Dan itu cukup
positif hasilnya. Mereka selalu menanti-nantikan hari itu untuk datang. Entah kenapa, saya juga. Tapi kita lihat sih refleksi buat mereka itu cukup baik untuk perkembangannya. Jadi dengan melakukan aktivitas sosial itu sebenarnya juga membantu diri mereka sendiri ya? Iya. Sebetulnya. Ada meningkatkan nilai bagi diri mereka yang mungkin selama ini dicap buruk. Tapi yang buruk pun bisa melakukan hal yang bermanfaat buat orang lain. Menarik. Dan terakhir kepada Ucok dan juga Sam barangkali bila ingin menambahkan, apa harapan kalian ke depan bagi stereotip dari rumah singgah ini yang tadi Ucok mengatakan harus begini, harus begitu, dengan yang satu persatu solusinya dibikinkan sesuai dengan minat ya, pendekatan dari rumah singgah PK ini. Apa harapan kalian ke depan tentang hal ini? Kalau dari saya, untuk mencegah orang tidak mencoba pakai narkoba akan bekerja untuk sebagian orang. Realitanya mau ditakut-takutin dengan penjara, undang-undang, hukuman mati atau mati, tetap akan ada orang yang coba. Sebisa mungkin yang tidak perlu mencoba ya nggak usah mencoba. Cari informasi, tanyakan sama ahlinya, dan nggak perlu coba-coba. Tapi kalau sampai harus coba-coba, ya setelah coba ya udah berhenti. Kalau nggak bisa berhenti dan pengen berhenti udah mengalami kesulitan ya, hubungi kita atau hubungi orang-orang yang ahli untuk bisa membantu bahwa itu belum berakhir, itu masih bisa dipulihkan kembali. Yang jelas apapun kebutuhannya, seharusnya setiap orang layak mendapatkan bantuan sesuai dengan kebutuhannya. Ucok, ada yang ingin ditambahkan? Kami sih berharapnya bahwa akhirnya memang kita semua, ya termasuk lembaga rehab, pemerintah, masyarakat, harus bisa melihat bahwa korban nafsa itu manusia. Manusia yang butuh di-respect, butuh dihargai, butuh dihormati, dan butuh diletakkan di sebelah kita untuk sebagaimana mestinya manusia. Bukan sebagaimana seorang kriminal yang yang punya nilai sudah tidak bisa diapa-apain gitu ya, kira-kira. Baik, Ucok dan Sam, terima kasih atas perbincangan kita. Semoga Rumah Singgah PK bisa terus maju dan berkiprah, memberikan pelayanan kepada yang membutuhkan. Terima kasih. Pemirsa, demikian perbincangan kita dengan Sam dan Ucok dari Rumah Singgah PK. Semoga apa yang mereka lakukan untuk memberikan kesempatan bagi para korban nafsa untuk kembali ke masyarakat bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa saksikan Meniti Harapan di minggu depan. Sampai jumpa.